Anda kembali di berita utama bersama saya Sri Gunawan. Saudara, perang di Timur Tengah kian meluas. Saling serang antar pihak yang berkonflik semakin panas. Langit Timur Tengah seketika riuh diwarnai kilatan cahaya oleh senjata-senjata jitu mematikan. Ketegangan dipicu serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu 28 Februari lalu. Operasi militer itu menyasar fasilitas militer Iran hingga menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan sejumlah pejabat senior. Serangan itu tentu saja memantik kemarahan Iran. Merespons kematian pemimpin tertingginya, Iran bersumpah akan membalas dendam. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dalam keterangan resminya bilang tak akan membiarkan Amerika Serikat dan Israel lolos begitu saja. Mereka bahkan menyebut akan melakukan operasi ofensif paling keras sepanjang sejarah. Bagi Iran, Khamenei adalah sosok pemimpin besar yang mati syahid, sehingga Iran menganggap tindakan Amerika Serikat dan Israel dalam serangan gabungannya sebagai aksi teror paling keji. Tekad balas dendam Iran bukan sekadar gertak sambal. 6 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan drone yang dilancarkan Iran di sebuah pusat operasi militer di pelabuhan Shuaiba, Kuwait pada Minggu. Sementara itu puluhan lainnya juga dilaporkan terluka berat akibat serangan Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Aksi balasan Iran yang menewaskan tentara Amerika Serikat juga memantik reaksi keras dari Donald Trump. Trump memastikan akan membalas kematian personel militernya yang gugur dalam perang. Trump juga mengancam akan menyerang balik dengan kekuatan yang belum pernah dilihat Iran sebelumnya jika Iran masih nekat membalas dendam. Trump juga merencanakan perang dengan Iran akan berlangsung hingga 4 minggu ke depan. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran yang semakin meluas tidak lagi menyasar pangkalan-pangkalan militer, tapi mulai mengenai ruang-ruang sipil yang dilintasi oleh jalur rudal dan drone mereka. Salah satu yang terkena serangan udara adalah situs warisan budaya paling penting di Iran yang juga terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO, Istana Golestan. Istana Golestan terletak di pusat Teheran dekat Grand Bazaar dan memiliki banyak aula bersejarah dari berbagai era. Kerusakan sebagian besar terjadi pada bagian dekoratif istana dan kaca-kaca istana hancur akibat gelombang ledakan. Rumah sakit Gandhi di ibu kota Teheran juga mengalami kerusakan parah setelah terkena serangan udara Amerika Serikat Israel yang menghantam berbagai wilayah di Iran. Serangan menyebabkan puing-puing berserakan di dalam rumah sakit dan terjadi kerusakan di ruang perawatan pasien serta sejumlah bangunan rumah sakit hingga rumah sakit tak bisa beroperasi sementara. Direktur Utama Rumah Sakit Gandhi bilang ada sekitar 30 pasien di ruang rawat, 8 pasien di ICU, 1 ibu dan bayinya, serta 2 pasien di ruang inkubasi saat serangan berlangsung. Namun seluruhnya berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sirine meraung-raung saat serangan balasan Iran menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Sirine peringatan itu berbunyi saat rudal Iran memasuki wilayah udara Israel. Sebuah rumah di Israel Utara terkena serangan rudal Iran. Sementara Israel Tengah, serangan Iran menyasar sinagoge di Beit Shemesh. Akibatnya 9 orang tewas dan 28 lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan eskalasi konflik yang semakin meningkat, warga di Tel Aviv mengalami panic buying. Mereka bergegas ke supermarket untuk memborong beragam kebutuhan pokok. Merespons situasi itu, otoritas tempat mengimbau agar warga tetap tenang sambil menyiapkan langkah-langkah antisipatif jika serangan semakin masif. Di tengah situasi yang memanas, Garda Revolusi Iran mengklaim telah menyerang kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln menggunakan 4 rudal balistik pada Minggu 1 Maret lalu. IRGC menyatakan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat jadi sasaran serangan dalam operasi yang disebut sebagai fase baru konfrontasi militer. USS Abraham Lincoln dikenal sebagai salah satu kapal induk bertenaga nuklir terbesar milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat membantah keras klaim Iran yang menyebut telah menembakkan 4 rudal balistik ke kapal induk Amerika Serikat. Melalui akun X, United States Central Command menegaskan tidak ada rudal Iran yang mendekati kapal induk Amerika Serikat di perairan Teluk. CENTCOM juga mengklaim USS Abraham Lincoln tetap beroperasi secara normal. Saling klaim serangan terus terjadi. Kali ini Iran mengatakan rudalnya telah menarget kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan markas Komandan Angkatan Udara Israel. Bahkan dari serangan itu PM Netanyahu dinyatakan tewas. Keberadaan Netanyahu pun jadi tanda tanya usai serangan Iran tersebut. Namun tak lama setelah itu saudara, Benyamin Netanyahu muncul mengecek lokasi yang terkena serangan Iran. Salah satunya mengunjungi lokasi tempat perlindungan bom di Beit Shemesh yang hancur dan menewaskan sedikitnya 9 orang. Kemunculannya menegaskan soal isu dirinya tewas dalam serangan Iran tidak benar. Perang semakin meluas ketika Israel melancarkan serangan udara ke Beirut, Lebanon. Militer Israel mengumumkan pusat komando dan fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah di Beirut sebagai target pada Selasa waktu setempat. Serangan Israel di Beirut menargetkan kawasan Haret Reik di selatan Beirut dengan alasan pertahanan di perbatasan dan melindungi warga Israel dari potensi serangan Hizbullah. Militer Israel menyebut serangan ini langkah taktis untuk keamanan warga sipil. Tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei juga menuai kecaman dunia. Sejumlah negara bereaksi keras memprotes tindakan Amerika Serikat dan Israel yang melancarkan operasi gabungan ke Iran. Bentrokan pecah di luar gedung konsulat Amerika Serikat Karachi, Pakistan saat massa memprotes kematian Ali Khamenei. 22 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka. Bentrok antara polisi dan demonstran tak terhindarkan saat massa berhasil memasuki area konsulat Amerika Serikat di Karachi, Pakistan. Massa yang marah menyerang gedung konsulat Amerika Serikat dengan memecahkan kaca dan membakar pos polisi. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan gas air mata dan menembaki demonstran. Bentrokan juga pecah di kantor kedutaan Amerika Serikat di pusat Baghdad, Irak.
Massa yang marah merespons tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mencoba merangsek masuk ke dalam gedung kantor Kedubes Amerika Serikat. Akibat bentrok, sejumlah demonstran dilaporkan mengalami luka-luka. Di sisi lain, militer Amerika Serikat merilis rekaman saat menyerang kapal-kapal di laut. Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman pada Senin waktu setempat. Amerika Serikat menuduh Iran telah mengganggu dan menyerang pelayaran internasional di Teluk Oman selama beberapa dekade terakhir. Trump juga mengklaim sebagian markas besar Angkatan Laut Iran telah dihancurkan. Serangan balasan Iran bukan hanya lewat persenjataan, tapi juga taktik serangan ekonomi. Iran menutup Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman dan merupakan jalur vital transit minyak global. Penutupan Selat Hormuz dilakukan pada Sabtu 28 Februari sebagai aksi balasan langsung Iran terhadap operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel. Penutupan Selat Hormuz akan memicu kekhawatiran global karena Selat Hormuz selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Sekitar 20% jalur perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz, saudara. Penutupan Selat Hormuz akan otomatis memicu lonjakan harga minyak mentah dunia karena mengganggu aktivitas ekspor impor minyak. Indonesia juga mulai pasang kuda-kuda mempersiapkan segala dampak dan risiko akibat eskalasi perang Timur Tengah. Seiring konflik Timur Tengah yang kian memanas, dampaknya bukan hanya terasa di negara konflik, tetapi juga berimbas ke global. Dan Indonesia termasuk yang mawas diri soal dampak akibat konflik, terutama di sektor ekonomi. Demi stabilitas dunia, semoga konflik segera mereda dan masing-masing pihak bisa duduk di meja perundingan agar tak perlu ada nyawa-nyawa yang berguguran dan kerusakan-kerusakan tak berarti akibat perang.